Paling sebel nggak sih kalau pori-pori itu terlihat besar? Aku pun juga begitu. Apalagi kalau berada di tempat yang terang, pencahayaan yang terang, pori-pori itu bakal tampak sangat jelas. Hal ini sometimes bisa buat kita tuh gak gitu pede. Apalagi kalau kita tuh lagi pakai makeupnya bisa terlihat nggak gitu bagus. Plus, pori-pori yang terlihat besar itu biasanya buat masalah kulit seperti kulit berminyak dan juga bisa buat jerawat. Halo semuanya, welcome back again to my YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau ngebahas tentang pori-pori yang terlihat besar. Nah, ternyata ada beberapa kebiasaan-kebiasaan atau kesalahan yang bisa buat pori-pori kalian tuh terlihat semakin besar. So, apa saja sih kesalahannya? Simak terus sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke sosial media atau teman kalian yang membutuhkan hal ini. Yang pertama, jarang eksfoliasi atau over eksfoliasi. Kedua hal ini sama-sama salah. Eksfoliasi itu bagus banget karena jelas dapat mengangkat sel-sel kulit yang mati, mencerahkan wajah, menyamarkan warna kulit yang nggak merata, dan lain-lain. Tapi kalau kalian tuh jarang eksfoliasi, hal ini akan membuat sel kulit mati itu menumpuk dan suatu saat bisa menyumbat pori-pori, dan pori-pori kalian juga tampak terlihat besar. Terus gak cuma jarang eksfoliasi, tapi kalian juga gak boleh over eksfoliasi. Terlalu sering eksfoliasi itu juga gak bagus buat wajah, karena hal ini bisa buat iritasi pada wajah dan kulit juga bisa menjadi kering, sehingga kulit bisa memproduksi semakin banyak minyak dan buat pori-pori kamu terlihat semakin besar. Oleh karena itu, cukup eksfoliasi seperti scrub wajah kalian cukup 1 kali aja atau 2 kali aja dalam 1 minggu. Yang kedua, tidak menggunakan sunscreen. Tahu nggak sih guys, sinar matahari itu juga buat banyak banget masalah kulit. Malah buat aku loh ya, sinar matahari itu kayak salah satu sumber utama yang bisa buat banyak banget masalah kulit. Contohnya tuh seperti jerawat, kulit gosong, sunburn, iritasi, keriput, kerutan, flek, noda hitam, bahkan kanker kulit. Dan pori-pori juga bisa tampak terlihat besar karena sinar matahari. Makanya itu, supaya kalian bisa mengurangi dampak buruk sinar matahari, kalian harus selalu gunakan sunscreen. Pilih sunscreennya SPF-nya tuh minimal 30 dan PA-nya tuh plus. Plusnya 3 kali. Tapi kalau PA-nya tuh plusnya tuh 2 kali, ya itu masih oke sih, masih nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk selalu reapply sunscreen ya. Untuk sunscreen aku pakai yang dari Makaria Sunscreen Spray. Ini tuh sunscreen spray, bentuknya tuh spray. Jadi ini tinggal kalian semprotkan aja ke wajah, cut gitu. Tapi jangan lupa dikosok dulu ya guys. Sumpah ini tuh praktis banget, terutama kalau kalian tuh pengen reapply sunscreen. Kalian tuh nggak pengen yang ribet, harus mengoles-olesan ke wajah. Kalian tuh bisa kok pakai yang sunscreen spray ini. Ini tuh SPF-nya 30 dan PA-nya tuh plus. Di sini memang nggak ada tulisannya SPF 30 atau PA plus sih, tapi aku sudah tanya ke orangnya dan dia bilang SPF-nya 30 dan PA-nya itu plus. Kalau kalian ingin sunscreen yang praktis, yang nggak ribet, ya kalian bisa pakai yang sunscreen spray ini. Link produknya aku akan taruh di description box ya, kalian bisa cek nanti. Tapi kak, berjemur di bawah sinar matahari itu bagus loh karena sumber vitamin D. Iya itu benar, tapi kalian juga perlu perhatikan waktunya ya. Kalau menjemur di pagi hari, semisal jam 6, jam 7, jam 8 pagi, itu oke. Tapi kalau sudah jam 10, jam 11, lebih baik kalian hindari. So kalau bisa, lebih baik kalian hindari terpapar sinar matahari terlalu lama atau terlalu sering, terutama di antara jam 10 sampai jam 2 siang. Karena di jam-jam ini sinar matahari itu lagi menyengatnya, dan kalau bisa dianggap tuh kayak lagi jelek-jeleknya lah ya. Oh ya, tapi meskipun kalian berjemur di bawah sinar matahari itu seperti jam 7 atau jam 8 pagi, tetap selalu gunakan sunscreen ya.
Yang ketiga, terlalu sering memakai blotting paper. Buat kalian yang wajahnya berminyak, pasti pernah lah ya pakai yang namanya blotting paper atau oil paper. Aku pun juga pakai blotting paper. Blotting paper memang dapat menyerap minyak pada wajah, tapi kalian juga perlu perhatikan jangan terlalu sering pakai blotting paper. Kalau kalian terlalu sering banget pakai blotting paper, cuma sedikit minyak terus kalian pakai blotting paper, terus muncul minyak sedikit kalian pakai blotting paper. Pokoknya kalau sedikit-sedikit minyak muncul kalian langsung pakai blotting paper, lebih baik kalian segera stop kebiasaan ini, karena minyak alami pada kulit itu juga bagus. Dan kalau minyak alaminya ini kalian hapus, kalian bersihkan terus, maka nantinya kulit akan memproduksi semakin banyak minyak. Dan of course hal ini bisa buat pori-pori semakin besar. So jangan terlalu adiktif atau sedikit-sedikit tuh selalu pakai blotting paper ya. Yang keempat, mencuci muka terlalu sering. Sebagian dari kita karena terlalu sering terpapar debu, polusi, apalagi kalau di Indonesia tuh hawanya tuh panas. Akhirnya kita selalu berpikir bahwa kita tuh harus sering-sering mencuci muka supaya wajah tuh lebih fresh, lebih bersih, dan supaya jerawat tuh nggak muncul. Atau kalau kalian punya jerawat, kalian kepikiran bahwa kalian tuh harus sering mencuci muka terus supaya jerawatnya tuh cepet hilang. Stop, hal ini salah ya guys. Aku pernah buat polling dan ternyata masih ada beberapa orang yang mencuci muka terlalu sering. Kalau mencuci muka, aku saranin kalian mencuci muka tuh sehari sekali aja atau 2 kali aja maksimal. Karena kalau kalian terlalu sering mencuci muka, hal ini bisa buat wajah menjadi lebih kering, yang akhirnya kelenjar minyak akan memproduksi minyak semakin banyak dan bakal buat pori-pori kalian terlihat semakin besar. Yang kelima, kebiasaan suka memencet komedo atau jerawat sendiri. Biasanya nih, kalau kalian tuh ingin cepat-cepat menghilangkan jerawat, kalian tuh suka mencetin jerawat. Nah, tapi hal ini jangan dilakukan lagi ya, karena mencetin jerawat itu bisa buat kulit meregang dan akan ikut tertarik sehingga bisa buat pori-pori kalian itu terlihat semakin besar. Bahkan, mencetin jerawat sendiri itu juga bisa buat jerawat semakin meradang dan kulit pun juga bisa menjadi iritasi. So, kalau untuk urusan mencetin komedo, aku lebih saranin kalian nggak lakukan ini sendiri, tapi kalian lakukan facial di klinik kecantikan. Yang keenam, melupakan pelembab dan membiarkan kulit menjadi kering. Buat kalian yang menganggap bahwa kulit berminyak itu gak butuh pelembab, itu mitos ya, itu salah ya. Gak cuma kulit yang kering, tapi kulit yang berminyak pun juga butuh yang namanya pelembab. Dan ingat, jangan sampai kalian membiarkan kulit kalian itu dehidrasi ataupun menjadi kering ya. Karena ketika kulit kehilangan kelembapannya, hal ini akan membuat kulit kalian itu kehilangan elastisitas, sehingga pori-pori kalian itu juga tampak terlihat besar. Untuk kulit yang berminyak, aku saranin kalian bisa pakai yang gel moisturizer. Pokoknya moisturizer yang bentuknya itu gel, yang teksturnya itu gel. Contohnya itu dari The Stem Snail Soothing Gel. Sumpah aku recommended banget produk ini, karena produk ini tuh bener-bener nyaman, ringan banget di wajah, gak buat kusam, gak buat berat di kulit, dan yang pastinya tuh cocok banget buat kulit yang berminyak. Yang ketujuh, memakai produk kosmetik yang komedogenik. Kalau kalian pakai produk kosmetik yang komedogenik, hal ini juga bisa menyumbat pori-pori kalian, sehingga pori-pori terlihat semakin besar, dan hal ini juga bisa menyebabkan jerawat. Beberapa kandungan yang komedogenik itu contohnya seperti shea butter, olive oil, coconut oil, silikon, dan lain-lain. So, hindari produk-produk yang komedogenik dan pakai produk yang non-komedogenik. Yang kedelapan, malas membersihkan makeup dan tidak membersihkan wajah dengan baik. Yang masih malas membersihkan makeup, bahkan tidur pakai makeup, lebih baik kalian stop ya. Stop kebiasaan ini, karena hal ini bisa menyumbat pori-pori kalian, dan pori-pori kalian pun juga bisa terlihat semakin besar. Oh ya, tidur pakai makeup itu gak cuma buat jerawat saja loh, tapi juga bisa buat muka tuh cepat tua, bakal muncul keriput, kerutan, garis-garis halus kalau kalian terus-terusan lupa menghapus makeup kalian. Dan cuma menggunakan makeup remover saja untuk membersihkan muka kalian, itu saja nggak cukup. Apalagi membersihkan makeup cuma pakai sabun wajah. Itu jangan ya guys. Untuk membersihkan makeup kalian, selalu lakukan double cleansing. Buat kalian yang masih belum tahu apa itu double cleansing, cara double cleansing itu kayak gimana, tonton videoku yang ini ya. Linknya akan aku taruh di description box, kalian bisa nonton nanti ya. Yang terakhir, yang ke-9, sering retouch makeup. Retouch makeup itu nggak masalah sih, tapi jangan terlalu sering juga. Karena kalau
terlalu sering retouch makeup, hal ini juga bisa menyumbat pori-pori. Dan ya, hal ini juga bisa buat pori-pori menjadi besar. So, itu dia 9 kesalahan atau 9 kebiasaan yang bisa buat pori-pori kalian terlihat besar. Jangan lagi lakukan 9 kesalahan ini ya. Sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku. And see you!